Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, nama saya Rizky Maulana. Saya dari kelas 12 IPS 5. Jadi, pada video kali ini, pada mata pelajaran sejarah, yaitu tugas remedial, saya akan memaparkan penjelasan yang sebelumnya telah saya kerjakan tugasnya pada kertas lembar. Nah, jadi pada video ini saya akan menjelaskan ulang apa yang telah saya isi dan juga saya jawab pada kertas tersebut. Oke, langsung saja. Oke, jadi soal yang pertama itu adalah tentang membandingkan antara pemilu yang dilakukan pada tahun 1955 dengan pemilu yang dilakukan pada tahun 2019, tepatnya pada tahun lalu ya. Jadi yang pertama itu ada perbedaan tujuannya dulu. Nah, jadi pemilu yang dilakukan pada tahun 1955 itu bertujuan untuk memilih wakil rakyat yang nantinya akan duduk di bangku parlemen dan juga konstituante. Nah, sedangkan pemilu yang dilakukan pada tahun 2019 bertujuan untuk memilih presiden, wakil presiden, dan juga anggota legislatif dan jajarannya. Nah, jadi dari kedua kegiatan pemilu tersebut udah jelas sekali ya bedanya apa. Yang satu untuk memilih posisi parlemen dan juga konstituante, yang satu presiden dan jajarannya. Nah, kemudian yang selanjutnya itu ada asas yang dijunjung pada tahun 1955 dan juga tahun 2019 kemarin. Jadi asasnya itu apa aja gitu. Jadi pada tahun 1955 itu yang pertama ada jujur, kemudian umum, kemudian berkesamaan, kemudian rahasia, bebas, dan juga langsung. Jadi ada 6. Nah, selanjutnya ada asas yang dipakai pada tahun 2019, yaitu tahun lalu. Jadi biasa kita kenal itu dengan istilah Luber-Jurdil. Nah, jadi apa aja sih? Jadi yang pertama itu ada langsung, kemudian umum, kemudian bebas, lalu rahasia, jujur, dan juga adil. Nah, jadi Luber-Jurdil itu ada 6 juga gitu yang tadi telah disebutkan. Nah, oke. Kemudian setelah itu yang selanjutnya ada partai apa saja sih yang terlibat pada pemilu tahun 1955 dan juga pemilu tahun 2019. Jadi partai yang terlibat pada pemilu tahun 1955 itu beberapanya yang akan saya sebutkan ada 5 saja karena banyak, jadi beberapa saja, yaitu PNI, terus ada Masyumi, lalu NU, PKI, dan juga PSI. Nah, itu partai-partai yang terlibat pada pemilu tahun 1955. Kemudian kalau partai yang terlibat pada tahun 2019 kemarin, yaitu ada PDIP atau PDI Perjuangan, kemudian ada Golkar, kemudian ada Gerindra, kemudian ada partai PKB, kemudian ada partai Nasdem, dan masih banyak lagi. Nah, itu beberapanya. Nah, kemudian yang selanjutnya ada pemenang pemilu tahun 2019 dan juga 1955. Jadi yang pertama 1955 dulu. Jadi pemenangnya itu dimenangkan oleh partai PNI dengan memenangkan sebanyak 119 kursi suara. Nah, kemudian pada tahun 2019 partai yang menangnya itu adalah PDI Perjuangan. Nah, jadi PDIP itu memenangkan sebanyak 19, sekian persen. Nah, jadi seperti yang kita tahu, presiden yang saat ini itu berasal dari partai PDIP, yaitu Bapak Joko Widodo. Nah, oke, yang selanjutnya itu ada keterlibatan ABRI atau TNI pada pemilu tahun 1955 dan juga 2019. Jadi apa bedanya gitu. Jadi keterlibatan ABRI pada tahun 1955 itu memiliki hak untuk
dipilih ataupun memilih. Nah, sedangkan keterlibatan TNI, nah kan berganti nama menjadi TNI. Jadi keterlibatan TNI pada tahun 2019 itu terlibat sebagai bertanggung jawab atas kegiatan pemilu tersebut, terutama pada bidang keamanan dan juga ketertibannya gitu. Jadi ketertiban misalkan di posko ataupun di KPU gitu, ataupun di tempat-tempat penting lainnya, berperan penting itu TNI tersebut. Nah, oke. Jadi setelah itu ada soal nomor berikutnya, yaitu nomor 2. Soalnya itu adalah tentang menjelaskan mengenai program kerja kabinet pada masa Baharudin Harahap. Kemudian jelaskan juga keberhasilannya apa aja, dan juga apa sih penyebab diturunkannya pada masa tersebut gitu. Nah, jadi langsung saja ke poin nomor 1, yaitu program kerja kabinetnya. Jadi program kerja kabinet pada masa tersebut adalah untuk mengembalikan kewibawaan pemerintah dan masyarakat. Kemudian selain itu juga ada untuk merealisasikan kegiatan pemilu yang sebelumnya direncanakan. Jadi sebelumnya itu kan sudah direncanakan kegiatan pemilihan umum tersebut, namun belum terrealisasikan. Jadi akhirnya dijadikanlah program kerja. Kemudian yang selanjutnya adalah untuk membentuk parlemen baru. Nah, jadi itulah program kerjanya. Nah, langsung saja ke poin selanjutnya, yaitu keberhasilan. Keberhasilannya itu adalah terrealisasikannya kegiatan pemilu secara demokratis. Nah, jadi akhirnya pemilu tahun 1955 itu bisa terrealisasikan dan secara demokratis pula. Kemudian selanjutnya itu ada berhasil menyelesaikan masalah Irian Barat. Kemudian selain itu juga ada berhasil memberantas korupsi. Adapun beberapa keberhasilan lainnya, itu beberapanya. Nah, langsung saja ke poin selanjutnya, yaitu tentang penyebab diturunkannya. Jadi penyebab diturunkannya kabinet tersebut adalah karena tugasnya sudah selesai, yaitu merealisasikan pemilu tersebut, sehingga kabinet tersebut akhirnya diturunkan gitu, karena sudah selesai tugasnya gitu, sudah beres misinya gitu. Jadi itulah mengenai soal nomor 2. Oke, lanjut ke nomor berikutnya, yaitu nomor 3. Jadi soal nomor 3 ini adalah tentang isi dari deklarasi Juanda dan apa pengaruhnya terhadap Indonesia. Nah, jadi langsung saja ke poin pertama tentang isi dari deklarasi Juanda. Nah, jadi isi dari deklarasi Juanda ini adalah yang pertama, bahwa Indonesia menyatakan sebagai negara kepulauan yang memiliki corak tersendiri. Nah, jadi itu yang pertama. Kemudian selanjutnya, bahwa Indonesia sejak dulu kala adalah suatu negara kepulauan yang menjadi suatu kesatuan gitu. Nah, jadi itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, menyatakan bahwa tindak ordonasi pada tahun 1959, yaitu tentang kegiatan ordonasi, dapat menyebabkan terpecah belahnya keutuhan wilayah negara Republik Indonesia. Nah, karena memiliki tujuan tersendiri itu. Nah, jadi itulah isi dari deklarasi Juanda. Nah, kemudian yang selanjutnya itu ada pengaruh dari deklarasi Juanda terhadap Indonesia. Nah, jadi pengaruhnya itu adalah terhadap wilayah-wilayah di Indonesia yang semakin meluas gitu. Kemudian selain itu juga deklarasi ini bermanfaat sebagai pemersatu wilayah-wilayah yang ada di Indonesia. Selain itu juga deklarasi ini bermanfaat sebagai pemaksimal atau semakin maksimalnya sumber daya kelautan yang ada di Indonesia ini. Jadi deklarasi ini memiliki manfaat-manfaat sebagai berikut yang tadi telah saya jelaskan. Nah, jadi itulah isi dan juga pengaruh dari deklarasi Juanda ini. Nah, oke, kita lanjut saja ke nomor berikutnya, nomor terakhir, yaitu nomor 4. Nah, jadi di nomor ini akan menjelaskan mengenai sistem ekonomi Alibaba. Nah, yang ditanyakan pada soal itu adalah
mengenai bagaimana latar belakang sistem ekonomi Alibaba ini, kemudian apa tujuan dari sistem ekonomi ini, dan bagaimana pelaksanaannya. Nah, jadi langsung saja kepada yang poin pertama, latar belakang. Latar belakang sistem ekonomi ini digambarkan sebagai sistem ekonomi Cina ataupun Tiongkok. Nah, jadi dari kata Alibaba itu sendiri memiliki arti. Nah, kata Ali itu memiliki arti pengusaha pribumi dan Baba itu memiliki arti pengusaha asing atau pengusaha non pribumi. Jadi bila kita hubungkan antara Ali dan Baba, maka dapat disimpulkan bahwa sistem ekonomi ini akan erat kaitannya dengan kerjasama ekonomi antara pengusaha pribumi dan pengusaha asing. Nah, jadi maka dari itu dinamakan dengan sistem ekonomi Alibaba. Nah, selanjutnya sistem ekonomi ini digagasi oleh seorang tokoh yang bernama Cokro Sudirjo. Kemudian sistem ekonomi ini juga seperti yang tadi dijelaskan bahwa akan erat kaitannya mengenai kerjasama ekonomi. Nah, kemudian lanjut ke poin selanjutnya, yaitu tujuan. Tujuan dari sistem ekonomi Alibaba ini yang jelas sudah pasti untuk memajukan perekonomian yang ada di Republik Indonesia. Nah, selain itu juga memiliki tujuan agar terciptanya hubungan kerjasama ekonomi antara pengusaha asing dan juga pengusaha pribumi. Nah, dapat diharapkan agar jika terjadi kerjasama tersebut maka akan mendapatkan profit yang lebih juga gitu. Kemudian selanjutnya untuk mensejahterakan perekonomian yang ada di Indonesia. Nah, jadi intinya untuk memajukan perekonomian di Indonesia gitu. Kemudian yang terakhir ada pelaksanaannya. Jadi pelaksanaan sistem ekonomi Alibaba di Indonesia ini memiliki dampak positif dan juga dampak negatif. Yang pertama, dampak positif terlebih dahulu. Jadi dampak positif dari sistem ekonomi ini seperti tadi yang telah dijelaskan juga, bahwa terciptanya kerjasama antara pengusaha asing dan juga pengusaha pribumi, sehingga akhirnya perekonomian Indonesia juga dapat semakin membaik gitu dari terjadinya kerjasama tersebut gitu. Kemudian dampak negatifnya itu adalah sering terjadinya penjual belian lisensi ilegal. Nah, jadi dari sistem ekonomi ini juga tidak hanya memiliki dampak positif, yaitu dampak negatif yang tadi, yaitu penjualan lisensi secara ilegal. Nah, mungkin sekian penjelasan dari saya. Tadi saya sudah menjelaskan dari nomor 1 sampai nomor 4 tentang soal yang telah saya kerjakan sebelumnya pada kertas lembar, dan berikut ini adalah kertas lembar yang tadi saya maksud itu. Nah, ini bagian ini. Kemudian ini selanjutnya. Kemudian ini. Dan ini lembar terakhir. Nah, jadi itulah yang telah saya sampaikan pada video ini. Saya mohon maaf sekali apabila banyak kekurangan dan juga kesalahan dari diri saya. Semoga ini bisa menjadi pembelajaran saya ke depannya. Saya undur diri, Rizky Maulana dari kelas 12 IPS 5. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.